bikin sebuah kata menarik yang ternyata menarik sekali. Ini kesempatan betul-betul bikin video kayak gitu gitu. Ini secara umum sih kalau misalkan kontennya bebek, silakan bebek gitu kan. Cara mudah bikin bebek hamil. Kata mudah sekali. Gimana cara kamu? Nah itu dia. Ya, kemudian gampang banget bisa ditambahin. Oh ternyata gampang banget cari sesuatu pulsa dana ke GoPay 2021. Oh, 100% berjamin berhasil. Tapi kata-kata pengikat itu bisa ditaruh di belakang, di depan juga, dan tentu dalam tanda kutip besar tidak menghilangkan kata kunci utamanya itu. Receh dan tembak. Receh dan tembak, dan dia harus ada di deskripsi itu minimal 3 kata kunci di deskripsi itu. Ya, dan titik juga berbanyak. Tapi sekarang titik itu memang tidak berfungsi, hanya 10% yang makanya di YouTube itu. Yang paling berpengaruh itu adalah di judul sama deskripsi. Nah, jadi titik itu tidak berpengaruh hanya 10% ya perannya. Kita coba cek lagi kata kunci yang lain. Misalkan selain menggunakan kata penarik tadi, teman-teman juga bisa menggunakan angka. Bisa menggunakan angka. Kenapa angka? Jadi angka itu kayak kita ngasih orang itu bahwa ini loh data-data yang real. Nah, contoh saya ini nih, 9 jenis kartu ATM BSI. Yang saya tembak di sini adalah jenis kartu ATM-nya. Ini udah hilang. Ini kata kunci tertembak. Jadi 9-nya itu adalah penariknya. Penariknya gitu. Kita menggunakan angka. Yang pertama tadi menggunakan kata sifat, kata penarik. Kemudian terbitin juga menarik menggunakan angka. Kita cari di sini. Kita cek dulu di lapangan. Bagian nomor 2 kita cek dulu di apa namanya di Pidit. Ada nggak yang nyari selama sebulan itu? Nah, yang nyari besar 2.000-an. Padahal kata kunci ini jarang orang mau bikin. Nah, kita lihat di sini ternyata dengan kata kunci jenis kartu ATM BSI itu Bang Rudi nomor 2. Kenapa dia nomor 2? Besarnya apakah tinggal di atas optimasi apa enggak nih? Kita cek lagi. Nah, yang di atas optimasi di judulnya saja. Di deskripsi tidak ada. Katanya assalamualaikum guys, tidak usah itu assalamualaikum guys itu maaf bos dia di kalau saya di deskripsi tidak usah itu karena itu tidak penting deskripsi. Jadi harus dia pertama. ATM ini pertama dia harus pertama. Jangan dia di assalamualaikum apa mau lagi memperkenalkan diri itu tidak usah. Ya, jadi yang kita tembak kata kuncinya. Nah ini kita optimasi, lihat saja nanti. Ini kan sudah 6 bulan nih, wajar dong. Saya baru 4 bulan. Dia lahir 2 bulan beda sama saya kan. Jadi dia 4 bulan nanti kalau sudah sama umurnya dan 6 bulan saja, ini bisa kalah ini. Karena kita optimasi, dijujur dan perlu kita cek juga nanti di dalamnya itu kayak optimasi Facebook, ya, ini screen-nya dan seterusnya. Itu juga perlu kita cek. Kita lihat bisa ke bawah juga, yang di bawah, nah itu sudah bangun juga. Yang masih ada 7. Inilah 7 jenis kata-kata inilah yang jarang diketahui nasabah. Kalau Anda lihat ini, tertarik kan miliknya? Anda ketika Anda sebagai nasabah BSI, kan tertarik kan? Karena Anda belum tahu bagaimana jenisnya, yang silver, yang apa, yang itu jenisnya itu kan tertarik. Anda ingin tahu gitu. Saya sebagai nasabah, maka begitulah dia cara kerjanya itu. Jadi harus kita cerdas, harus kreatif. Ya, jangan tidur-tidur, jangan hanya game loto. Jadi harus kreatif. Cari game sampai menang lu. Ya, semoga itu bermanfaat. Kita coba katanya jawab. Akan buka, tapi selesai disampaikan motivasi dan hal-hal yang terkait oleh saudara kita minta waktunya untuk Bapak Kusuma, Bapak Wirahadi Kusuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi sudah diajarkan tentang cara riset ya,
Nah, inilah yang paling penting, ilmu yang paling mahal tuh ini risetnya itu. Kalau masa yang lain tuh nomor. Tapi untuk ada yang pemula ada di sini. Ada. Kalau yang pemula jangan yang sulit-sulit dulu. Risetnya sulit, jadi jangan dulu. Lebih baik apa? Yang penting rajin aja dulu gitu. Push konten. Ya, nanti udah rajin ternyata nggak ada yang bagus baru ini. Soalnya nanti kalau ribetnya aja muncul, kita jadi males. Ujung-ujungnya nggak jadi, ya gitu. Itu yang penting ya. Nah terus juga banyak sekali mindset yang salah gitu ya. Anak-anak itu kadang mau jadi apa? Jadi YouTuber biar banyak uangnya. Benar nggak? Jadi misalnya jadi YouTuber itu nyari uang tuh banyak, gampang gitu. Dan gitu kan mindsetnya, tapi setelah kita nyoba gimana? Gak gampang nggak Bapak Ibu? Sekat dasar gebus. Tidak segampang ya. Makanya ini mindset yang salah sekali yang tertanam orang-orang yang awam gitu ya. Sebenarnya sama aja kita kerja di dunia nyata, kalau rajin pasti sama, rumusnya sama gitu ya. Iya. Nah, saya mau cerita dari apanya dulu nih, manisnya dulu apa seperti apa pahitnya dulu? Pahitnya dulu. Oh. Pahitnya yang biar manisnya nanti di belakang gitu ya. Nah, iya. Kalau dulu yang tuh sebenarnya awalnya tuh hobi-hobi gitu ya. Jadi karena saya ngajar, kadang saya rekam anak-anak sekolah yang lagi praktik gitu ya. Saya rekam, saya upload gitu. Kadang banyak yang motor. Terus ada orang nyokolan depan rumah, saya rekam gitu, rekam, upload gitu. Pokoknya nggak perlu mikir aneh-aneh lah. Itu awal-awal ya, biar ternyata banyak juga yang nonton. Apalagi zaman dulu tuh nggak ada syaratnya, gampang. Kita upload 1-2 video tuh nggak perlu syarat jam 1000 langsung diterima dulu. Zaman itu ya, gampang karena konten kreator kan masih jarang. Ya ada kompetitor kita masih jarang, jarang orang tahu. Saya sendiri nggak yakin lagi bisa nggak beneran dapat uang gitu ya. Nyata saya rajin-rajin waktu itu berbagai macam video saya coba terus gitu. Coba dari yang gambar-gambarnya selain campur-campur cuma tambahin musik gitu-gitu aja rame sampai ada yang 1 juta gitu ya. Ada lomba apa tuh di masjid, ada lomba takbiran, sarekam biasanya upload ada yang sampai 5 juta kayak gitu. Ya itu di awal-awalnya gitu ya. Artinya jangan terlalu banyak mikir dulu yang level lain ini udah riset tuh ribet. Kalau kita yang baru itu ujung-ujungnya nggak jadi bikin video gitu. Ya itu awalnya riset apa? Yang penting rajin dulu, kita nikmati dulu sampai setelah nikmat kita enak gitu, video enak, jadi mulai lihat mana yang bagus. Nah terus juga tuh awalnya tuh saya dulu mungkin kalau bapak sekarang kan enak nih, wifi gampang, laptop ada gitu. Dulu saya harus bangun tengah malam buat apa itu kuota itu ada paket begadang itu ya. Itu hampir tengah malam. Jam 12 malam tuh terus bangun karena ngejar paket begadang. Karena kalau pagi mahal. Dulu warnet aja ya. Paling ke warnet saya ngupload video warnet gitu ya. Itu susahnya dulu ya. Nah, terus juga itu kuota masih mahal kita kadang mikir-mikir. Nah terus kalau mungkin bapak ibu saya orangnya ahli, enggak, saya orangnya gaptek dulu. Waktu nyusun skripsi saya nggak bisa ngetik. Kalau ngetik tuh lihat keyboard A, B itu mana gitu. Itu waktu nyusun skripsi artinya udah selesai gitu, tapi nggak bisa ngetik. Nah terus saya mulai terinspirasi waktu itu mau beli buku sekolah gitu ya. Saya ketemu buku itu judulnya menarik sekali ya, cara kaya dari dunia maya. Saya penasaran nih gimana nih cara kaya dari dunia maya. Saya beli baca nggak ngerti isinya karena nggak paham ya, nggak ada basicnya. Tapi ada motivasi yang saya dapat dari sana, inspirasinya dari sana, dari buku itu. Ada yang penghasilannya 50 juta gitu. Waktu itu saya pikir, wah suatu saat saya harus bisa seperti orang ini. Itu ya waktu itu masih tahun 2010-an. Itu masih dapat inspirasinya dari sana. Ternyata
Saya coba-coba gitu ya, lama prosesnya panjang. Ya nikmati aja dulu seperti tadi. Saya sampai bangun tengah malam itu rekam, apalagi rumahnya dekat jalan raya tuh. Kalau rekam pagi tuh suara mobil tuh berisik ya, tidak bisa kita rekam video. Jadi bangun malam buat rekam tutorial. Laptopnya juga laptop jadul gitu ya, laptop Axio kecil gitu. Kalau ngupload ada yang, saya ingat ada yang komen itu, bang itu kuotanya harga berapaan katanya, sampai ketawa-ketawa gitu. Itu laptop kamu lemot banget cuy katanya. Asli itu bikin saya itu waktu masih nguploadnya di warnet kayak gitu ya. Nah terus mulai lumayan ada hasilnya itu setahun kemudian kayaknya pertama kali dapat tuh kayak nggak percaya, sampai istri nggak percaya juga. Ternyata beneran bisa dapat duit gitu ya. Mulai semangat, terus mulai belajar. Waktu itu saya campur videonya. Jadi kalau teman-teman baiknya jangan ya, karena waktu itu ada saya lihat kok datanya nggak sesuai gitu ya. Misal view-nya banyak tapi subscriber-nya dikit. Itu dia kalau campur-campur gitu. Jadi kalau kita mulai khususkan tahun 2019 saya lebih luruskan lah gitu ya, satu topik itu konversi subscribernya tuh jauh ya. Nah, itu perlu diluruskan dulu mindsetnya, kan kita banyak support ya. Untuk di awal pasti orang mengalami itu ya, jadi nggak bisa kita ya, karena udah dikasih tahu di komentar juga, kadang di grup tuh ya susah juga nangkapnya, karena memang cara berpikirnya belum nyampe ya. Karena dari segi pengalaman, nanti lama-lama kalau kita udah pengalaman malah kita ngerti sendiri gitu ya. Pas dikasih tahu nggak mau ngerti gitu, merasa paling benar, super terus kayak nggak mau menerima gitu ya. Memang pengalamannya belum dapat gitu. Tapi setelah seiring waktu nanti bakal sadar sendiri gitu ya. Nah itu perlu untuk pertama mungkin 1000 subscriber wajar lah untuk memotivasi dulu ya, biar kita semangat, biar monet gitu. Tapi pas monet seperti katanya ya nggak ada duitnya juga. Karena yang kita ajak subscriber itu robot nyata gitu ya. Robot. Iya, yang pertama harus kita kontennya apa sih yang membuat kita melakukan subscribe ke orang. Biasanya apa? Video, misal nonton video, bapak nonton video, apa yang membuat kita itu mau subscribe tanpa disuruh? Biasanya videonya bagus, bermanfaat. Nah itu yang kita pikirkan. Jadi kita memposisikan diri sebagai penonton, jangan nge-share video sedang belum tentu cocok juga dengan topik video kita ya. Kalian kita kan belum tentu minat kita sama gitu. Kita nggak dapat yang sesuai targetnya itu. Nah kalau targetnya tepat nih, kayak saya targetnya siswa itu kan otomatis anak-anak gitu ya. Targetkan siswa sekolah, jadi dia lebih lurus, lebih rapi. Sampai ada yang ngajak kerjasama, waktu itu di endorse sama ruang gurunya ya. Di endorse dia minta 20 juta, tapi waktu itu saya minta lebih malah, karena saya punya pengalaman lebih dari itu malah ya. Jadi dia minta 20 juta untuk 1 tahun kontrak, tapi saya minta bisa nggak lebih nih Mbak? Nggak bisa mas, katanya ini udah budgetnya segitu. Jadi yang terpaksa ini sampai saya pengisi suara itu saya sewa orang yang benar-benar profesional gitu ya. Saya hitung sih budget ini biaya mengisi suara sekian, saya hitungin sampai kirimnya dia gitu tinggal. Jadi kita jadi jalannya aja, nggak perlu capek. Saya suruhnya yang bikin video orang yang tinggal gitu ya. Mungkin caranya beda sama Bung Rudi. Kang Buri memang masif sekali, agak susah ya. Ya saya lebih mindsetnya lebih agak-agak membangun tim gitu, sistem. Saya sendiri susah sekali ini, masif seperti Bang Rudi. Satu videonya saya kesulitan. Kadang sebulan cuma sekali saya di situ pun ada orang. Jadi beda-beda ya. Nah itu hanya deal waktu 20 juta dia minta, dan anehnya saya dipercaya gitu, tanpa saya orangnya pemalu sebenarnya teman-teman. Jadi nggak pede kalau
tampil di kamera gitu. Karena bikin video Payrius namanya. Bapak tahu Payrius kita ngambil konten, menyusun konten. Nggak perlu kita merekam. Jadi cukup ide aja. Idenya itu bisa kita cari aja artikel 10 apa gitu ya, misal 10 artis tercantik misal. Ini cara saya bikin yang mungkin jadi pelajaran ya. Nah, kita ambil aja artikel ini, nanti kita ambil artikelnya, kita potong tadi sedikit, itu bisa dibaca kalau Bapak mau baca, atau bisa pakai robot Google itu sekarang canggih-canggih suaranya. Saya cek ternyata banyak konten channel yang pakai suara robot ternyata kualitasnya bagus. Jadi berarti cuma idenya aja dia punya. Videonya dari mana? Bisa nyari video-video gratis atau potong-potong video yang penting itu loh. Ya, yang penting ada idenya. Dari artikelnya dulu coba mungkin di dulu Pak. Nah nanti kita copy aja, kita pilih-pilih baca sesuaikan 10 artis tercantik misal. Nah itu kita jadikan suara, kalau mau rekam bisa, kalau mau suara Google bisa. Sekarang suara Google banyak kok, bisa di text to speech Pak Rudi. Text to speech di Google. Nah, nanti ketemu tuh suaranya bagus-bagus. Nggak kayak dulu. Halo gitu ya, kayak gitu ya. Nggak ntar aja. Baru nih modifikasi ya. Tulis ketikkan yang baca sih. Ya tahu. Tulisnya tadi sensor. Nah ini contohnya kalau tinggal paste aja ya artikelnya di sini, tapi sedikit-sedikit biar suaranya bagus. Bisa langsung ini di bawahnya ada contohnya langsung. Nah ini contohnya. Nah jadi dia suaranya bagus, nanti Bapak becet ya. Jadi kita copy aja paste artikelnya jadi suara videonya. Ada saya lihat nih channel bagus sekali, bisa di titik 2 net namanya. Ini bisa jadi ya buat yang nggak mau rekam atau apa gitu ya. Titik 2. Nah ini channel dia pakai suara Google, suara robot. Dia cuma nyambung video pendek. Ini simple, tapi subscribernya banyak dan saya cek juga penghasilan lumayan. Itu cuma idenya sedikit sekali gitu ya, simple. Tuh, cuma suara robot, nanti bisa dicek. Dari mana saya tahu suara robot? Biasanya agak datar dia. Beda kalau suara manusia itu lebih berirama, lebih enak. Nah ini contoh-contoh, ini idenya simpel sekali. Dia ngumpulin video tema ikan, dia kumpulin tema ikan, tapi itu viewnya ya. Nah ini mungkin bisa jadi ide, biasanya saya pakai itu. Saya nyari video potongan itu biasanya di Pexel namanya, bisa mungkin bisa jadi Bapak Pexel. Biasanya saya ngambil video Pexel. Itu video gratis, bisa kita gabungkan gitu ya. Tinggal diisi suaranya. Tadi dicari artikelnya. Nah ini bisa di sini sama mau cari hewan. Nah kayak gini tinggal kita ketik aja mau cari kucing gitu, gabung bisa di tangkap maksud saya gitu ya. Jadi kita cuma nyari ide, nyari aja berita-berita baru mungkin itu digabung aja. Bisa dipahami ya.
salah bisa nih, jadi mau ngerekam, mau kayak saya kayak kurang pede kalau depan dari ide aja, itu bikin gini udah bisa, yang penting kita kreatif aja, misal buatin satu tema, misal khusus bahas kucing aja gitu, kucing bagus, kucing yang ada terbaik di Indonesia kayak gitu. Jadi kita udah bisa Excel kali ya. Nah itu dari ide biasanya saya pakai itu. Kalau saya kan anak sekolah, saya cari yang kegiatan belajarnya apa sambung gitu. Nah terus cerita tentang dulu ya, sebelum Ruang Guru itu saya pernah kerjasama dengan Piper. Dulu itu yang paling ya lumayan lama sih, 2017 ya. 2017 itu saya sering bikin tutorial di YouTube gitu ya. Nah mungkin lebih ke digital marketing. Ada yang punya usaha di sini? Nah lebih karena pengalaman saya ini lebih ke digital marketingnya, kurang asennya, malah kurang belum tinggi, nggak kayak Pak Anu nih, lebih ke asennya, lebih digital marketingnya gitu ya. Nah ini kalau teman yang punya usaha itu dibuatin channel aja, dibuat setiap harinya apa aja yang dilakukan gitu. Itu jauh lebih bagus untuk meningkatkan usaha ya. Kita fokus usahanya, dari Google-nya juga dapat kan, bisa tanpa kita meninggalkan usaha kita sendiri. Usaha kita makin besar, bisa dapat tambahan dari ini juga. Nah, gitu ya. Terus pengalaman terbaik saya itu di 2017-nya. Saya itu berhasil ya, cuma jualan lewat online dari YouTube-nya aja, karena saingannya itu dulu udah ada ya sedikit, karena mungkin misalnya sedikit nggak ada. Saya bikin banyak tutorial itu, kalau nggak salah waktu malam-malam tuh hampir begadang terus ya, karena kalau saya dengar ceritanya Pak Ketua di podcastnya itu hampir mirip. Nah, jadi saya ngambil hampir mirip itu, sampai malam-malam saya begadang, sampai saya ngajar kan di sekolah tuh sampai ngantuk. Tapi kalau berbanding lurus sama hasilnya. Jadi intinya kerja kerasnya ya. Itu yang agak susah kita tiru teman-teman ya. Ilmu tuh cuma 20% aja untuk berhasil. Teknis itu karena larinya teknis. Yang paling besar pengaruhnya itu ini mental kita, 80% itu dari situ, dari mental, mau belajar gitu. Karena ketika kita praktik banyak sekali masalahnya nanti. Ya. Nah tahun 2017 itu saya itu dia kerjasama kan, biasanya kirimin kita file lewat email gitu, kontraknya ya. Kita print, kita tanda tangan pakai materi, kita kirim lagi, kita fisiknya kita kirim gitu. Kalau perusahaan kayak rambut dia kita print. Nah tahun 2017 itu yang paling ya alhamdulillah sih ya. Selama ini alhamdulillah udah bisa bikin rumah gitu ya hasilnya. Ya tahun 2017 itu saya berhasil menjual, waktu itu lewat YouTube-nya saya tutorialnya saya buatin, terus saya tambahkan kode diskon kan, kalau dia pakai kode kita dapat uangnya gitu ya. Itu peluangnya besar banget waktu itu, hampir 6 bulan itu rata-rata saya dapat komisi itu 50-an ya waktu itu. Tahun 2017-nya tapi ya udah lama banget. Itu ya pengalamannya, sampai mereka penasaran siapa sih ini yang bisa. Malah yang paling tinggi itu waktu itu hampir mendekati 100 ya. Ya berarti 100, sampai mereka penasaran. Tahun 2018-nya mereka ngundang saya ke Jakarta. Saya juga nggak pernah kemana-mana gitu, nggak tahu gimana naik pesawat. Diantar sama kakak yang udah biasa jadi TKI gitu. Di sana ternyata disambut, alhamdulillah. Ya kayak gini, disuruh curhat di sana. Disuruh curhat pengalamannya kok bisa gitu. Ya, tapi di sampai ketua CEO-nya ya, dia orang Jepang, dia pakai bahasa Inggris, saya kurang paham gitu ya. Tapi kurang lebih saya tangkap tuh terima kasih atas kontribusinya kayak gitu ya. Anda udah memberikan perusahaan, kontribusi Anda sangat bermanfaat gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu dia.
Itu pengalaman saya ke Jakartanya dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nah itu dari awalnya ya susah sedihnya sama aja. Mungkin dinikmati aja dulu teman-teman ya, dinikmati aja. Jangan terlalu uang. Kalau kita mindsetnya uang. Uang, uang krep. Iya, uang itu berbanding lurus dengan kapasitas kita teman-teman. Kapasitas kita. Fokusnya jangan uangnya, ke kapasitas kita. Mulai dari belajar ngedit, itu diperbaiki terus ya. Perbaiki terus. Ibaratnya nih gelas kecil sama gelasnya mana yang lebih besar? Itu kapasitasnya besar, otomatis rezekinya lebih besar ya. Ibaratnya rezeki, kapasitasnya besar, rezekinya besar. Intinya gitu, jangan kita fokusnya uang malah gak ada pendapat. Padahal fokusnya itu ke kapasitas kita ini, belajar skillnya, tambah ilmunya, latihan itu fokusnya ke situ. Nanti seiring waktu skill nambah, ilmu nambah, pengalaman nambah, uangnya datang nambah sendiri. Ya, tapi memang susah ya kalau kita, makanya perlu mentalnya dulu diperbaiki, mindsetnya, cara berpikirnya perlu diluruskan lah ya. Jangan dinikmati aja. Kalau saya sebenarnya menikmati karena memang hobi gitu ya. Jadi kalaupun sudah ada hasilnya ya sampai sekarang tetap saya gitu. Nah mungkin itu pengalaman yang Pak Rudi, mungkin semoga bisa bermanfaat dari saya cara bikin video saya pakai seperti itu. Jadi beda-beda pengalamannya. Dan semoga ada kalanya nanti kita ada. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih Bapak Lalu Umar Wirahadi Kusuma. Mohon maaf tadi salah sebut nama karena belum tahu itu nama lengkap beliau, Bapak Lalu Umar Wirahadi Kusuma ya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, nanti kita akan buat beberapa 2 atau 3 sesi. Untuk sesi pertama nanti 3 penanya supaya lebih terarah begitu. Perlu saya sampaikan dulu supaya kita punya, kalau bahasa Aimannya berkap gitu, apa sih yang kita dapat dari pertemuan ini. Supaya lebih terarah teman-teman, perlu saya sampaikan adalah yang sudah disampaikan pemateri tadi sebelumnya disampaikan kepada saya bahwa setelah ini akan dibuatkan nanti kelas ya, kelas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah kelas ini nanti akan disampaikan melalui Zoom meeting ya. Misalnya yang kelas khusus untuk mencari yang kelas untuk mencari jam tayang, bagaimana caranya? Nanti itu ada kelas-kelasnya dan akan dibagikan secara dijadwalkan secara khusus gitu. Kapan zoomnya, yang kelas ini kapan zoomnya, kira-kira begitu. Nah begitu. Jadi itu secara garis besarnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah untuk menuju kelas tersebut, teman-teman kita harapkan untuk mengisi Google Form itu, karena dari Google Form itulah nanti akan ketahuan dia kelas-kelas mana tempat sesuai dengan klasifikasi channel masing-masing gitu. Jadi yang belum mengisi Google Form itu kita mohon untuk diisi nanti ya. Baik. Oh ya, nanti disiapkan yang manual atau nanti bisa langsung minta kepada operator untuk langsung diisikan gitu yang belum mengisi. Baik, kita langsung saja ke tanya jawab. Untuk sesi pertama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yani. Saya dari Lombok Rendang, Tembung Putih. Sehari-hari saya wartawan Lombok di Biro Mataram. Saya awalnya mulai YouTube ini 4 bulan yang lalu. Ada mungkin sekitar sudah 30-an video saya upload lah begitu. Awal-awalnya memang mungkin saya cerita dulu ya. Awal-awalnya video yang saya upload memang campur aduk gitu, campur gitu. Nah karena kebetulan kita ada usaha peternakan gitu, awal-awalnya memang saya banyak upload foto-foto peternakan gitu. Cuma dalam perkembangannya memang saya lihat yang tonton sedikit lah gitu. Dalam perkembangannya kebetulan saya kan sehari-hari ngepost di wartawan politik. Nah, hingga akhirnya saya sering berinteraksi dengan dosen Fisipol Universitas Mataram, Pak Dr. Sapul Hamdi. Nah kebetulan dia juga
sama juga sama kita di YouTube gitu. Akhirnya kita diskusi bagaimana